Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2A. Hari ini kita belajar lagi ya, yaitu kita hari ini hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, yaitu kita mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia tema 5, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, anak-anak, di situ coba kalian lihat di halaman 33. Nah, di pembelajaran 4 ini anak-anak, Ibu bacakan dulu ya. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni duduk di teras rumah. Tiba-tiba Beni membaca puisi. Nah, di sini anak-anak, kita belajar tentang puisi. Apa itu pengertian puisi, ciri-ciri puisi ya. Nah, sebelum Ibu membacakan puisi ya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan puisi, ciri-ciri puisi itu seperti apa, dan cara membaca puisi itu bagaimana. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu, setelah itu Ibu akan bacakan puisinya ya. Ya, bisa kalian lihat di sini anak-anak. Yang pertama yaitu puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya indah, padat, dan kias. Nah, yang kedua, ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi ini yang pertama yaitu A. Menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat. B. Ditulis dalam bait-bait. C. Satu bait terdiri dari 4 baris. Yang ketiga, cara membaca puisi berbeda dengan membaca kalimat biasa, yaitu kita harus mengenal artikulasi. Artikulasi ini adalah saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan harus jelas dan tidak terburu-buru, atau pengucapan katanya harus jelas. Ya, jadi kalau kita membaca puisi, artikulasi ini adalah kita membacanya jangan terlalu cepat. Ya, katanya juga harus jelas. Nanti akan Ibu contohkan bagaimana cara membaca puisi. Bagian B yaitu intonasi. Intonasi ini adalah suara jelas, tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu pelan. Nah, tinggi rendahnya nada juga harus diperhatikan saat membaca. Ya, ada tinggi, ada rendah ya. Jangan juga terlalu keras, jangan juga terlalu pelan dalam membacanya, intonasinya. Yang bagian C adalah ekspresi. Nah, ekspresi itu adalah raut wajah sesuai dengan tema puisi yang sedang dibaca. Nah, maksudnya di sini anak-anak ya, misalkan puisinya tentang kebahagiaan atau kegembiraan, berarti kita membacanya dengan senyum, misalnya dengan raut wajah yang bahagia. Tetapi misalkan puisinya tentang bencana, kita jangan membaca puisinya dengan wajah yang bahagia, karena bencana itu otomatis kita membaca puisinya yaitu dengan raut wajah yang sedih misalnya. Nah, itu tadi adalah pengertian puisi, ciri-ciri puisi, dan bagaimana cara membaca puisi dengan kalimat biasa. Nah, anak-anak, sekarang kalian dengarkan Ibu membaca puisinya ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara membaca puisi. Itu ada di halaman 40 ya. Nah, di sini yaitu Ibu akan membacakan, judulnya adalah Taman Bungaku. Nah, Taman Bungaku.
Karya Nikomang Juniati, SDN 5 Jungatan. Taman bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku akan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sabarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, itu tadi adalah contoh pembacaan puisi dari Ibu. Ya, kalian harus perhatikan raut wajahnya, intonasinya, ya. Kalau kita membacakan puisinya, puisi tentang senang atau bahagia, berarti raut wajah kita harus senyum, ya. Jangan kita sedih. Dan intonasinya juga jangan sama membacanya dengan membaca sebuah kalimat. Jangan, taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik. Nah, jangan seperti itu, tetapi harus ada tinggi rendahnya, ya, suara kita. Ya, nanti kita akan Ibu akan mendengarkan kalian membacakan sebuah puisi. Jadi Ibu harapkan kalian latihan di rumah bagaimana cara membacakan sebuah puisi, ya. Anak-anak, di sini tadi Ibu sudah menjelaskan tentang puisi dan Ibu sudah membacakan bagaimana cara membaca puisi. Sekarang Ibu akan memberikan kalian penjelasan tentang makna dari kata berikut. Itu ada di halaman 34 dan 35. Makna dari kata berikut. Satu, yaitu katanya adalah cangkul. Makna dari kata cangkul ini adalah alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Ya, pasti kalian sudah pernah melihat cangkul. Yang kedua adalah siramilah. Itu adalah katanya. Siramilah berarti kita adalah menyiram. Kalau menyiram berarti mencurahkan air maknanya. Yang ketiga, tumbuh. Nah, kalau tumbuh ini maknanya adalah bertambah besar, ya. Contohnya misalkan kita sebagai manusia, kita dilahirkan dari bayi, lalu kita bertumbuh, bertambah besar sampai kita menjadi remaja, dewasa, ya. Nah, nomor 4, bermekaran. Makna dari kata bermekaran adalah mulai berkembang dan menjadi terbuka. Contohnya adalah sebuah bunga, dari dia kuncup sampai dia mekar. Nah, yang kelima adalah berkicau. Berkicau adalah bunyi burung. Nah, anak-anak, berarti kalau ada kata kicau berarti itu adalah bunyi burung. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembelajaran kita yaitu tentang puisi, mengenal puisi. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang puisi, bagaimana cara membaca puisi, dan tentang arti kata dan makna. Ya, kiranya itu saja pembelajaran hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Selamat pagi, terima kasih.